Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM B052335, kelas C, Prodi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit dan pencegahan penyakit diabetes. Pengertian alamiah penyakit. Penyakit alamiah atau penyakit alami merujuk pada kondisi atau gangguan kesehatan yang timbul secara spontan dalam populasi tanpa adanya intervensi manusia. Ini bisa berarti penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau faktor-faktor alamiah lainnya tanpa campur tangan manusia, seperti polusi atau perubahan lingkungan yang disengaja. Penyakit alamiah dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor genetik, lingkungan, atau gaya hidup yang tidak dapat diubah. Nah, riwayat alamiah penyakit memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama tahap prepatogenesis, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap penyakit dini. Nah, kemudian saya akan membahas tentang yang pertama, riwayat alamiah penyakit diabetes tahap prepatogenesis. Nah, patogenesis diabetes tahap pre termasuk gangguan metabolisme glukosa yang disebabkan oleh resistensi insulin dan gangguan fungsi sel beta pankreas. Pada tahap ini, tubuh masih mampu menghasilkan insulin, tetapi sel-sel tidak merespon dengan baik terhadap insulin yang diproduksi, sehingga kadar glukosa darah tetap tinggi. Faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, dan obesitas merupakan faktor resiko utama dalam mengembangkan resistensi insulin dan prediabetes. Kemudian pencegahan penyakit diabetes tahap prepatogenesis. Caranya yaitu yang pertama, menjaga berat badan yang sehat melalui pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Yang kedua, menghindari konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Yang ketiga itu, rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu. Yang keempat, mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan memantau kadar glukosa darah. Yang keenam, jika memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, melakukan screening secara berkala. Yang ketujuh itu, pencegahan yang tepat dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan diabetes tipe 2 pada individu yang memiliki prediabetes. Kemudian yang kedua itu, riwayat alamiah penyakit diabetes tahap inkubasi. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tahap inkubasi pada diabetes mellitus tidak terlalu jelas seperti pada penyakit menular. Namun, proses perkembangan penyakit ini dimulai ketika tubuh mulai mengalami resistensi insulin atau penularan produksi insulin oleh pankreas. Faktor risiko seperti keturunan, obesitas, gaya hidup tidak sehat, dan faktor lingkungan dapat memengaruhi perkembangan diabetes. Biasanya, gejala pertama diabetes mulai muncul ketika kadar gula darah sudah tinggi, tetapi proses inkubasi sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa waktu sebelumnya, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum diagnosis. Jadi, pengendalian faktor risiko dan deteksi ini sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kemudian pencegahan penyakit diabetes tahap inkubasi. Pencegahan diabetes pada tahap inkubasi terutama melibatkan adopsi gaya hidup sehat dan mengendalikan faktor risiko.
Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan termasuk pola makan sehat, di mana konsumsi makanan rendah gula, rendah lemak jenuh, dan tinggi serat. Hindari makanan olahan dan gula tambahan. Kemudian aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Tujuannya adalah untuk membakar kalori, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga berat badan yang sehat. Kemudian pantau berat badan. Jaga berat badan yang sehat atau upayakan penurunan berat badan jika memiliki kelebihan berat badan. Ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi risiko insulin. Kemudian hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, di mana keduanya dapat meningkatkan risiko resistensi insulin dan komplikasi terkait diabetes. Kemudian deteksi dini. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur termasuk pemeriksaan kadar gula darah. Deteksi dini dapat membantu mengidentifikasi risiko diabetes sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian kelola stres. Nah, stres kronis dapat memengaruhi kadar gula darah. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga untuk mengurangi stres. Kemudian kontrol tekanan darah dan kolesterol, di mana tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko diabetes. Jaga agar tekanan darah dan kadar kolesterol tetap dalam kisaran normal. Nah, melakukan langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko diabetes atau mengelola kondisi jika seseorang memiliki risiko tinggi. Selain itu, berkonsultasilah dengan dokter untuk saran pencegahan dan spesifik sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Yang ketiga itu riwayat alamiah diabetes tahap penyakit dini. Penyakit diabetes tahap awal seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, tetapi beberapa tanda dan gejala yang mungkin muncul termasuk sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan kelelahan yang tidak wajar. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang risiko diabetes atau mengalami gejala-gejala ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian pencegahan penyakit diabetes tahap penyakit dini. Untuk mencegah diabetes pada tahap awal, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu menerapkan pola makan sehat, kemudian berolahraga secara teratur, di mana aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengontrol berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian mengelola berat badan, menjaga berat badan yang sehat atau menurunkan berat badan. Jika Anda berlebihan berat badan dapat mengurangi risiko diabetes. Kemudian hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebihan, di mana kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Kemudian pantau kadar gula darah. Nah, jika memiliki faktor risiko diabetes seperti riwayat keluarga atau gejala diabetes, penting untuk memantau kadar gula darah secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter. Kemudian tingkatkan pengetahuan tentang diabetes. Memahami risiko dan gejala diabetes dapat membantu Anda mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian mengelola stres. Nah, stres kronis dapat memengaruhi kadar gula darah. Teknik-teknik manajemen stres seperti
meditasi, yoga, atau terapi. Dapat membantu mengelola stres dengan baik. Kemudian tidur yang cukup. Kurang tidur atau gangguan tidur dapat mengaruhi kadar gula darah dan sensitivitas insulin. Jadi penting untuk mendapat tidur yang cukup setiap malam. Dan juga kita harus konsultasikan dengan dokter untuk perencanaan pencegahan yang sesuai dengan kondisi kesehatan individu kita. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.